Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iyas Sadat Hidayat dengan NPM 24082600017. Di sini, di blog Basic System Organ 1, sebagai tugas remedial saya ingin membahas tentang mekanisme dan kontraksi jantung. Pertama yang saya akan bahas ialah sistem konduksi listrik, pemicu detak. Nah, ini adalah urutan bagaimana sinyal listrik mengalir untuk memicu kontraksi secara teratur. Titik awalnya itu di nodus SA atau sinoatrial, lokasinya di dinding atrium serambi kanan. Fungsinya dikenal sebagai alat pacu alami jantung. Nah, secara otomatis menghasilkan impuls listrik yang memulai setiap detak jantung. Akibat impuls menyebar ke seluruh atrium, menyebabkan kedua atrium berkontraksi dan mendorong darah ke arah ventrikel. Stasiun pemberhentiannya itu di nodus AV atau yang kita sebut juga dengan atrioventrikular. Lokasinya di antara atrium dan juga ventrikel. Fungsinya yaitu menerima sinyal dari nodus SA atau sinoatrial dan memberi jeda sepersekian detik. Jeda ini penting agar ventrikel terisi penuh darah sebelum berkontraksi. Nah, di sini saya akan membahas tentang jalur cepatnya. Di situ ada berkas His dan juga serabut Purkinje. Lokasinya, berkas His berada di sekitar antara ventrikel, lalu bercabang menjadi serabut Purkinje di dinding ventrikel. Fungsinya itu menyalurkan impuls listrik dengan cepat ke seluruh otot ventrikel atau bilik. Akibatnya, nah ini bisa memicu kontraksi ventrikel yang kuat dan serentak untuk memompa darah. Nah selanjutnya, saya akan membahas tentang siklus jantung atau mekanisme pompa jantung. Ini adalah urutan kejadian mekanisme saat jantung memompa darah yang terdiri dari dua fase utama. Oke, baik, fase yang pertama bisa teman-teman lihat ada fase diastol atau relaksasi dan pengisian. Di sini jantung dalam keadaan rileks. Prosesnya yaitu yang pertama, kedua atrium dan ventrikel mengendur. Ya. Yang kedua, darah dari tubuh kaya akan CO2 masuk ke atrium kanan. Yang ketiga, darah dari paru-paru kaya akan O2 masuk ke atrium kiri. Yang keempat, katup antara atrium dan ventrikel, trikuspid dan mitral terbuka, membiarkan darah mengalir pasif ke dalam ventrikel. Fase yang kedua, itu ada fase sistol atau kontraksi dan pemompaan. Nah, pada fase ini, jantung dalam keadaan berkontraksi. Prosesnya, yang pertama, dimulai dengan kontraksi atrium, didorong sinyal dari nodus SA atau sinoatrial untuk mendorong sisa darah ke arah ventrikel. Nah, yang kedua, sinyal listrik mencapai ventrikel melalui serabut Purkinje menyebabkan ventrikel berkontraksi sangat kuat. Nah, proses yang ketiga, tekanan di dalam ventrikel itu meningkat drastis, menyebabkan katup ke arteri atau aorta dan pulmonal terbuka. Proses yang keempat, darah dipompa keluar dari ventrikel kanan ke paru-paru. Nah, dari ventrikel kiri ke seluruh bagian tubuh. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang peran katup jantung. Peran katup jantung ini fungsinya sangat krusial dalam siklus jantung, ya. Jadi, fungsi utamanya ialah bekerja seperti pintu satu arah. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk membiarkan darah mengalir ke ruang atau pembuluh darah berikutnya. Fungsi penutup yaitu untuk mencegah aliran darah balik atau yang kita sebut dengan regurgitasi. Nah, ke ruang sebelumnya saat jantung berkontraksi. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Nah, untuk referensi, teman-teman bisa lihat di sini
Oke. Saya mendapatkan referensi dari jurnal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.